Pura Besakih adalah pura terbesar di Bali yang terletak di Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Pura Besakih ini berada di lereng Gunung Agung yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Bali. Nama Besakih ini sendiri diambil dari bahasa Sanskerta, Wasuki, atau dalam bahasa Jawa kuno, Basuki, yang berarti selamat. Selain itu, nama Pura Besakih ini didasari pula oleh mitologi Naga Basuki sebagai penyimbang Gunung Mandara. Keberadaan Pura Besakih tidak lepas dari kedatangan Resi Markandeya ke Bali. Para ahli memperkirakan kedatangan beliau ke Bali pada abad ke-8. Diceritakan dulu sebelum terdapat Selat Bali, Pulau Bali dan Pulau Jawa dahulu masih menjadi satu dan belum dipisahkan oleh lautan. Karena panjangnya pulau ini kemudian disebut dengan Pulau Dawa yang berarti pulau panjang. Awal mula dikisahkan di Jawa Timur, yaitu di Gunung Rawang yang sekarang dikenal dengan nama Gunung Raung. Ada seorang yogi atau pertapa suci yang bernama Resi Markandeya. Oleh para pengikutnya disebut Batara Giri Rawang karena kesucian rohani, kecakapan, dan kebijaksanaannya. Pada mulanya, sang yogi Markandeya bertapa di Gunung Demulung, kemudian pindah ke Gunung Hyang. Gunung Hyang itu adalah Dieng di Jawa Tengah. Sekian lamanya beliau bertapa di sana, akhirnya mendapat petunjuk dari Hyang Widi agar beliau dan para pengikutnya merabas hutan di Pulau Dawa. Setelah selesai nanti, agar tanah itu dibagi-bagikan kepada para pengikutnya. Kemudian sang yogi Markandeya melaksanakan petunjuk tersebut dan segera berangkat bersama para pengikutnya yang berjumlah kurang lebih 8.000 orang. Setelah tiba di tempat yang dituju, Resi Markandeya memerintahkan para pengikutnya agar mulai merabas hutan belantara. Namun saat perabasan hutan, banyak pengikut beliau meninggal dunia karena wabah penyakit serta dimakan binatang buas. Karena tidak didahului dengan upacara yadnya, dan perabasan hutan pun dihentikan dan Resi Markandeya kembali lagi ke tempat pertapannya semula, yaitu di Gunung Raung di Jawa Timur. Selama beberapa waktu, Resi Markandeya tinggal di Gunung Raung. Pada suatu hari yang dipandang hari baik, akhirnya Resi Markandeya kembali melanjutkan perabasan hutan di Pulau Dawa. Kali ini bersama para resi dan para pertapa serta pengikutnya yang berjumlah 4.000 orang yang berasal dari Desa Age, yaitu penduduk di kaki Gunung Raung. Setelah sampai di tempat yang dituju, Resi Markandeya segera melakukan tapa yoga semadi bersama para resi lainnya dan mempersembahkan upakarayatnya. Setelah upacara itu selesai, para pengikutnya diperintahkan untuk merabas hutan. Karena dipandang sudah cukup banyak hutan yang dirabas, Resi Markandeya memerintahkan agar perabasan hutan itu dihentikan dan beliau mulai mengadakan pembagian-pembagian tanah untuk para pengikut-pengikutnya. Masing-masing dijadikan sawah, tegalan, dan perumahan. Di tempat di mana dimulai perabasan hutan itu, Resi Markandeya menanam kendi berisi air, juga pancadatu yaitu berupa logam emas, perak, tembaga, besi, dan perunggu, serta permata mira adi atau permata utama, dan disertai upacara selengkapnya dan diperciki tirta atau air suci. Kemudian di tempat menanam 5 jenis logam itu diberi nama Basukian yang artinya selamat, dan juga penghormatan kepada Hyang Naga Raja Basuki yang berstana di Gunung Agung. Di tempat itu kemudian didirikanlah pura yang diberi nama Pura Basukian. Pura inilah cikal bakal berdirinya pura yang lain di kompleks Pura Besakih. Seiring berjalannya waktu, nama Basuki berubah menjadi Besakih. Era Kerajaan Udayana. Beberapa abad kemudian, Empu Kutran datang melakukan penataan kembali terhadap Pura Agung Besakih sekitar tahun 929 Saka atau 1007 Masehi pada saat pemerintahan Raja Udayana. Penataan itu bertitik tolak atas penghayatan beliau secara spiritual, mencermati, menata, dan menyempurnakan tempat penanaman pancadatu yang pernah dilakukan oleh Resi Markandeya sebelumnya. Berangkat dari penataan itulah, mulai ada kejelasan adanya area pokok atau inti, area penyangga yang diwujudkan dalam konsep catur lawo, seperti Pura Penyarikan, Pandai,
Ratu Pasak, Seganing, dan Arya Penunjang. Era Kerajaan Gelgel. Periode berikutnya berlanjut pada zaman Kerajaan Gelgel, khususnya pada era pemerintahan dalam Watu Renggong. Lontar Raja Purana Pangandika Ring Gunung Agung menyebutkan bahwa keberadaan Pura Besaki kian memperoleh perhatian besar pada zaman keemasan Kerajaan Gelgel di bawah pemerintahan dalam Watu Renggong. Pada saat inilah diperkirakan sejumlah pedalaman tumbuh di Bali. Pada zaman ini pula diceritakan datang seorang tokoh agama yang bernama Empu Dwi Jendra pada tahun 1489 Masehi. Beliau datang dari Jawa ke Bali dan diangkat oleh raja sebagai Bagawanta Istana. Di era kedatangan Empu Dwi Jendra atau Danghyang Nirata dari Majapahit inilah dibangun pula Padwasana 3 di Penataran Agung Besaki. Nah, Sobat Dewata, demikianlah sejarah asal-usul Pura Besaki. Sebagai jejak perjalanan sejarah panjang peradaban spiritual Bali, maka pura ini merupakan salah satu warisan budaya leluhur nan adiluhung. Keberadaannya perlu terus dijaga dan dilestarikan untuk berkelanjutan kegiatan spiritual masyarakat Hindu dari generasi ke generasi. Akhir kata, saya Ambara undur diri dan sampai ketemu lagi di ulasan-ulasan menarik lainnya.